Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua. Ketemu lagi di Halim Channel ya. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang alat-alat sederhana yang dibutuhkan untuk reparasi kecil pompa ya. Reparasi kecil, jadi reparasi yang dilakukan secara sendiri di rumah atau ya hanya untuk mengganti komponen mekanis ya, belum sampai mengganti koilnya ya. Jadi ini alat-alat sederhana yang wajib kita punya di rumah untuk reparasi kecil. Nah, alat-alatnya seperti apa akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, obeng plus dan obeng minus ini paling banyak fungsinya ya. Jadi plus ini rata-rata baut skrunya itu rata-rata menggunakan plus. Jadi untuk ini untuk mengencangkan dan mengendorkan ya. Baik itu cover ya, rata-rata cover yang plastik ini biasanya pakai plus. Sedangkan minusnya ini cenderung sebagai alat bantu untuk membuka cover misalkan ketika sudah dibuka ya. Nah, kalau saya pribadi biasanya pakai screwdriver ya, lebih cepat dan lebih mudah ya. Bisa pakai bit yang plus atau bit yang minus, dan juga pakai bit shock drivernya yang 10 ya, rata-rata kuncinya 10. Jadi ini kuncinya sudah karat ya, jangan lihat karatnya tapi fungsinya. Ini untuk membuka cover ya, rata-rata 10. Ini juga bisa pakai shock untuk memudahkan seperti ini, untuk mempercepat pekerjaan. Tapi saya biasanya pakai yang ini ya, untuk mengencangkan dan mengendorkannya seperti ini. Nah, sangat kencang sekali, sangat kuat sekali. Kemudian plier ya, atau tang. Ini untuk membuka, rata-rata itu untuk membuka konektor ya, atau konektor yang covernya di bagian wiring ya. Jadi bagian wiring itu ada konektor, itu kita menggunakan tang seperti ini. Dan ini tang potong ya, plier potong ini untuk kabel biasanya. Saya potong kabel ketika mau mereparasi ya, ini kabelnya dilepas dulu ya, baru diambil pompanya. Kemudian taspen ini masalah elektrik ya, jadi taspen untuk ngecek nantinya pada saat sambungan kabel ke powernya ini yang mana yang fase atau netral, ini bisa kita gunakan. Cutter ini juga wajib punya ya, untuk ngelupas kabelnya kalau nyambung. Ini striper ini untuk ngelupas isolasi kabelnya. Jadi ini sangat membantu sekali. Dan solder ini cukup umum ya, harus punya untuk menyambung kapasitor ketika kapasitornya bermasalah. Jadi kita harus menggunakan tenol untuk menyambungnya. Kemudian palu ya, palu ini untuk membantu ya, sebagai alat bantu ketika ada kesulitan membuka ya, kita gunakan palu. Tapi harus hati-hati, sebaiknya palu karet ya kalau ada. Kemudian ini tang pipa, kunci pipa ya, kunci pipa ini juga wajib punya ya. Kalau kita sebelum mereparasi ini kan sering kesulitan membuka pipa, harus punya. Kemudian ini pembuka ring ya, snap ring yang mechanical seal, ini juga wajib punya. Kalau nggak punya ini ya sangat sulit sekali. Ini tracker untuk membuka impeller ya, impeller yang di dalam sini ya. Jadi sudah sering saya tunjukkan, ini harus pakai tracker untuk memudahkan melepas impeller. Dan tang pipa ya, tang pipa ini pemotong pipa ini juga wajib punya ya, ketika ada kesulitan menyambung atau melepas pipa atau menambahkan. Nah, ini sangat mudah sekali. Selain itu, kalau ini nggak punya, tapi ini sangat membantu, memudahkan ya, daripada yang gergaji dipotong ya, gergaji dipotong seperti ini. Ini cukup lama sekali. Jadi kalau pakai ini sangat cepat sekali, tinggal seperti ini, dan hasilnya pun lebih bagus ya, lebih bagus dari yang konvensional pakai gergaji. Dan pastinya harus punya kabel seperti ini ya, penjepit buaya ini untuk mengecek ketika sudah direparasi. Itu selalu harus kita cek terjadi arus bocor apa enggak pakai ini, dan bisa berputar atau enggak ya, seperti ini. Ini harus kita sediakan, ini untuk memudahkan ya, penyambungan kabelnya seperti ini ya, seperti ini. Nah ya, ini lebih mudah dan lebih simpel, dan tentunya lebih aman ya kalau pakai seperti ini. Dan yang terakhir ini ya, ini juga simpelnya harus punya, wajib punya, digital maupun analog ya. Silakan yang pilih yang murah ya. Kalau saya lebih mudah yang digital karena tidak perlu setting-setting dan hasilnya langsung di display. Jadi ini khusus untuk analisa troubleshooting dan hasilnya ya. Nah, ketika ampernya berapa, itu bisa ampernya melebihi atau arus bocor dan sebagainya, ini bisa kita gunakan. Dan untuk mendeteksi, dan nanti hasilnya seperti apa juga pakai alat ini, alat ukur ini. Nah, ini yang wajib punya ya untuk reparasi kecil. Kalau reparasi besar kan harus gulung koil, harus punya alat press, kadang harus punya bor dan sebagainya, itu sudah bengkel besar. Kalau ini adalah alat-alat untuk rumah tangga yang kalau kerusakan kecil lah, setidaknya ini bisa kita tangani sendiri di rumah. Jadi
ini alat-alat yang wajib dimiliki ketika mau melakukan reparasi kecil sendiri di rumah. Ya, dengan penjelasan alat-alat ini ya, semoga bisa membantu. Dan untuk pembeliannya ya, alat-alat ini nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Silahkan nanti cek di deskripsi link untuk pembeliannya masing-masing alat ini ya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, silahkan komen ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya ditanyakan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan pompa di rumah dengan sendiri. Terima kasih sudah menonton.